pengerahan aparat humas dari infrastruktur atau superstruktur kekuasaan untuk memuji-muji kembali Jokowi. Tetapi kita mau lihat ini ilmunya apa sebenarnya Pak Jokowi sehingga seolah-olah jurusnya cuma itu tuh. Humas Indonesia dari atas sampai bawah disuruh keluarin uang habis-habisan supaya di akhir masa jabatan dia yang tinggal 1 minggu ini seluruh pencitraan harus dipastikan meledakkan citra Jokowi sebagai presiden yang sukses. Tetapi kalau itu yang dipakai, bagaimana caranya meyakinkan netizen yang terus-menerus memfufafakan Jokowi? Kan citra Jokowi akhirnya juga terikat atau terbelenggu oleh citra Gibran, citra Kaisang. Jadi buat apa Pak Jokowi berupaya untuk mengapungkan dirinya itu supaya masih terlihat di permukaan? Hari-hari ini, masyarakat terpapar konten media sosial pidato menteri atau berita yang memuji program dan kebijakan Presiden Jokowi menjelang 20 Oktober 2024. Tanggal tersebut merupakan hari pensiun Jokowi setelah 2 periode menjadi presiden. Ada operasi masif kantor kepresidenan dan kementerian memoles citranya. Setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden yang menggantikannya, Jokowi akan pulang ke kota Solo dan disambut 400.000 relawan dan 76% penduduk kota itu. Baliho besar yang menampilkan foto Jokowi dan istrinya dengan tulisan Guru Bangsa telah dipasang di dekat rumah pensiunannya di Karanganyar. Tanggal 26 September itu kantor komunikasi presiden mengumpulkan semua humas kementerian dan lembaga di Hotel Mandarin di Jakarta. Itu si Hasan Nasbi itu ya? Hasan Nasbi. Ya. Oh iya, oke. Yang sekarang lagi campaign DFK tuh. Oh iya. Nah, di situ dia meminta tuh kepada seluruh kementerian dan lembaga yang hadir untuk mempersiapkan data-data keberhasilan di kementeriannya masing-masing. Lalu diolah lagi oleh tempatnya Hasan. Dan itu nanti akan di-campaign oleh para kementerian-kementerian begitu. Jadi tadi seperti Cici jelaskan kan bahwa Kementerian BUMN turunannya juga ikut campaign. Kementerian-kementerian juga melakukan hal serupa, Prab. Karena kan ada kementerian yang memang sampai tingkat kabupaten kota juga gitu. Ya, pesertanya adalah tim humas tentu saja ya. Tim humas. Ya, tim humas di antar kementerian dan produknya itu tidak hanya tulisan gitu ya. Biasanya kan kementerian menggulirkan informasi dalam bentuk rilis keberhasilan gitu ya. Tapi itu tidak hanya berita, tidak hanya tulisan, tapi juga video keberhasilan di masing-masing kementerian yang juga memention keberhasilan Jokowi atau istana gitu ya. Para menteri dalam pidato ataupun wawancara media memuji Jokowi sebagai presiden yang berhasil dalam program ekonomi. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan kinerja moncar anggaran pendapatan dan belanja negara melayani proyek-proyek infrastruktur besar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memuji Jokowi sebagai presiden terbaik karena membuat neraca perdagangan surplus selama 52 bulan. Memuji diri sendiri merupakan wujud rasa tidak percaya diri, apalagi jika narsisme itu menjadi bahan kampanye memakai anggaran negara. Sudah menjadi tugas dan mandat konstitusi pemerintah membangun infrastruktur, menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong neraca perdagangan surplus, tidak perlu puja-puji untuk melegitimasinya. Faktanya, di masa Jokowi ekonomi hanya tumbuh 4,2%, jauh di bawah target 7%, bahkan di bawah 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang rata-rata 6%. Toh dia akan dikenang sebagai presiden yang hobinya memang ya sekitar pencitraan aja kan. Begitu pencitraan hilang, dia kehilangan keseimbangan jiwa, keseimbangan batin. Beda dengan Pak SBY yang memang punya keahlian melukis, bermain musik, keahlian membaca buku, keahlian berdiskusi. Jadi SBY nggak pernah frustrasi, dia tetap menikmati kehidupan dia setelah jadi mantan presiden. Sama seperti presiden-presiden Amerika, Barack Obama, Bill Clinton, itu mondar-mandir ke seluruh dunia, kasih ceramah, kasih penguatan, membaca buku, berdiskusi. Jadi Pak Jokowi nanti akan kehilangan seluruh aktivitasnya. Dia mau balik sebagai apa? Masa balik sebagai tukang mebel kan? Ya boleh juga sebetulnya. Tetapi kita mau lihat bagaimana seorang presiden di ujung kepemimpinannya itu masih berupaya mencitrakan dirinya. Artinya memang selama 10 tahun ini kemampuan Jokowi hanya mencitrakan diri. Nah, pencitraan itu yang akhirnya berhenti karena orang akan lihat bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan, jadi mau dicitrakan seperti apapun, toh setelah dia berhenti orang nggak akan ingat lagi. Karena pencitraan artinya memoles. Itu seperti ya operasi plastik boleh aja karena itu keinginan untuk memperindah wajah yang memang sudah indah tuh. Tetapi Jokowi kan tidak mungkin melakukan hal yang sama dalam politik. Tidak ada operasi plastik di dalam wilayah politik.
Wilayah politik selalu diingat melalui reputasi seseorang, reputasi dia sebagai presiden yang gagal untuk membawa negeri ini ke dalam iklim demokrasi dan pemberantasan korupsi, keadilan sosial, macam-macam. Jadi kelihatannya Pak Jokowi berupaya untuk menyalakan lilin di hari-hari terakhirnya, lalu tiba-tiba lilin itu menjadi terang. Nah, kita tahu bahwa lilin itu akan menjadi terang benderang ketika sumbunya sudah habis. Jadi sebetulnya ini fenomena paradoks bahwa justru di era yang harusnya Jokowi mulai menyadari kesalahan-kesalahan dia justru masih memamerkan diri sebagai presiden yang sukses dengan memanfaatkan anggaran negara yang harus dihabiskan oleh lembaga humas. Kira-kira itu politik pencitraan yang buruk sebetulnya. Di masa Jokowi pula, jumlah kelas menengah turun dari 21% menjadi 17% akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Surplus neraca perdagangan yang dibanggakan Zulkifli Hasan hanya menyumbang 0,66% terhadap pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi meninggalkan gunungan utang. Badan usaha milik negara bangkrut karena ditugasi mengerjakan proyek-proyek mercusuar. Proyek penghiliran tambang dan mineral mentok pada pembangunan smelter yang menguntungkan Cina sebagai penampung terbesar produk pemurnian mineral. Di dalam negeri, limpahan sumber daya alam tidak dapat mendorong industri turunan atau inovasi yang memberikan nilai tambah besar. Semua masalah itu kini sedang dipoles untuk menunjukkan keberhasilan Jokowi. Dengan uang negara, para pejabat membuat kampanye yang menyangkal fakta-fakta kemunduran demokrasi, kemandekan ekonomi, serta cawi-cawi Jokowi dalam pemilihan umum dengan mengakali hukum dan merusak tata negara. Penggiringan opini publik semacam ini adalah kejahatan. Dalam bentuk video-video pendek. Jadi video itu dibagi dalam beberapa durasi gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, dan ada yang 90 detik. Dan ini disebarkan ke berbagai platform gitu. Dan yang disinggung keberhasilannya itu ada beberapa topik gitu ya, atau ada beberapa sektor yang dianggap berhasil. Misalnya soal infrastruktur, kemudian soal pemulihan ekonomi pasca COVID-19 gitu. Jadi memang setiap kementerian itu punya sub-sub keberhasilan atau sub program gitu yang kemudian disebarkan ke berbagai media, dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga kemudian influencer. Buzzer maksud lu? Influencer. Buzzer. Kita buzzer bukan ya? Tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Siapa yang rumah di Kemang? Nggak tahu gue. Banyak. Influencer Cica cocok tuh sama narasumber gue juga tuh kan. Nah, dia cerita nanti videonya tuh akan dipotong 30 detik, 60 detik sampai 90 detik. Dan yang menariknya adalah di detik-detik awal itu akan diminta untuk pasang soundbite atau video bait. Jadi kayak misalkan ada suara-suara yang memantik atau menarik masyarakat biar ngelihat gitu kan. Di scroll terus, di nonton terus. Akhirnya mereka ya terima kasih Jokowi juga. Panjang banget ini. Jadi selama berpuluh-puluh tahun ke depan sangat mungkin para buzzer ini pun juga akan terus hidup dari pemerintah. Membuka lapangan kerja ya? Membuka lapangan kerja. Pram, bukannya kita sudah tahu siapa pelakunya, termasuk yang membocorkan dokumen itu? Siapa? Tahu. Sebut nama nggak? Inisial. Katanya disuruh tunjuk hidung. Inisial boleh lah. Ya. PR. Oh, pekerjaan rumah. Bukan Oh. itu. PR. PR. Pram. Kan ada, lu mesti nyebutin PR. Ada M-nya, jangan lupa. Pram, ya kan? Ya, cari tahu sendirilah, udah dikasih clue-nya ya. Orang berpengaruh. Orang berpengaruh. Ya, kalau punya posisi mah punya pengaruh. Beredar di media sosial tentang proposal Media Tempo ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tawaran iklan yang ditolak dan dinarasikan berujung pada pemberitaan operasi memoles citra Jokowi. Narasi di media sosial itu menyebutkan bahwa proposal dari Tempo itu ditolak yang berujung pada pemberitaan Tempo bertajuk Operasi Memoles Citra edisi 14 Oktober 2024. Ada pula potongan podcast Bocor Alus yang menyebutkan bahwa Tempo mendapatkan tawaran tetapi pihak Tempo menolak. Tapi dalam konteks bisnis itu ya, pernah nggak sih kita menolak? Oh, nah ini dia. Penting dijelaskan nih biar paham. Kasih paham. Jadi paham. Tempo itu sudah berulang kali ya menolak ya iklan-iklan, dan juga kemudian ada yang kita batalkan lah. Nanti ada linknya ya yang akan kita sertakan, iklan yang dicabut karena isinya bertentangan dengan pemberitaan majalah Tempo gitu. Nanti kami sertakan lah. Dan sebelumnya juga kan sudah cukup banyak ya yang kita akhirnya mencabut berita iklan berita iklan karena lagi-lagi membantah isi majalah Tempo itu udah dari dulu gitu. Jadi kalau ada yang masih meragukan soal independensi Tempo ya
kami sih tetap independen ya kan. Siapapun presidennya, Tempo pasti akan tetap kritis. Pram mengatakan dalam kerja jurnalistik Tempo berlaku prinsip garis api, bagian iklan dan redaksi bekerja dalam koridornya sendiri. Isi pemberitaan tidak akan dan tidak boleh dipengaruhi konten iklan. Demikian pula sebaliknya, penampakan iklan dan berita harus bisa dibedakan agar diketahui pembaca. Surat penawaran bisnis itu dikirim pada tanggal 20 September 2024 merespon tawaran lisan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Surat tim bisnis itu merupakan respon formal untuk meminta audiensi kepada Kominfo atas tawaran lisan tersebut. Kominfo menguntak tim bisnis Tempo dengan menawarkan iklan berupa berita berbayar yang dibuat redaksi tentang capaian 10 tahun Presiden Jokowi. 26 September itu kantor komunikasi presiden mengumpulkan semua humas kementerian dan lembaga di Hotel Mandarin di Jakarta. Itu si Hasan Nasbi itu ya? Hasan Nasbi. Oh iya, oke. Yang sekarang lagi campaign DFK tuh. Oh iya. Nah, di situ dia meminta tuh kepada seluruh kementerian dan lembaga yang hadir untuk mempersiapkan data-data keberhasilan di kementeriannya masing-masing. Lalu diolah lagi oleh tempatnya Hasan, dan itu nanti akan di-campaign oleh para kementerian-kementerian begitu. Jadi tadi seperti Cica jelaskan kan bahwa Kementerian BUMN turunannya juga ikut campaign. Kementerian-kementerian juga melakukan hal serupa, Pram. Karena kan ada kementerian yang memang sampai tingkat kabupaten kota juga gitu. Ya, pesertanya adalah tim humas tentu saja ya. Tim humas. Ya, tim humas di antar kementerian, dan produknya itu tidak hanya tulisan gitu ya. Biasanya kan kementerian menggulirkan informasi dalam bentuk rilis keberhasilan gitu ya. Tapi itu tidak hanya berita, tidak hanya tulisan, tapi juga video keberhasilan di masing-masing kementerian yang juga memention keberhasilan Jokowi atau istana gitu ya. Dalam bentuk video-video pendek. Jadi video itu dibagi dalam beberapa durasi gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, dan ada yang 90 detik. Dan ini disebarkan ke berbagai platform gitu. Dan yang disinggung keberhasilannya itu ada beberapa topik gitu ya, atau ada beberapa sektor yang dianggap berhasil. Misalnya soal infrastruktur, kemudian soal pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Karena melanggar kode etik jurnalistik dan prinsip garis api, Tempo menolak tawaran tersebut. Redaksi menyiapkan liputan tentang operasi memeles Jokowi dengan bertanya kepada tim bisnis apakah ada penawaran iklan dari Kominfo tentang tema capaian 10 tahun Presiden Jokowi. Seperti termuat dalam tulisan utama liputan operasi memeles Citra edisi 14 Oktober 2024, ada keterangan Tempo mendapat tawaran tapi menolak berita iklan tersebut. Jadi memang setiap kementerian itu punya sub-sub keberhasilan atau sub program gitu yang kemudian disebarkan ke berbagai media, dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga kemudian influencer. Buzzer maksud lu? Influencer. Buzzer. Kita buzzer bukan ya? Tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Siapa yang rumah di Kemang tuh? Nggak tahu gue. Banyak. Infonya Cica cocok tuh sama narasumber gue juga tuh kan. Nah, dia cerita nanti videonya tuh akan dipotong 30 detik, 60 detik sampai 90 detik. Dan yang menariknya adalah di detik-detik awal itu akan diminta untuk pasang soundbite atau video bait. Jadi kayak misalkan ada suara-suara yang memantik atau menarik masyarakat biar ngelihat gitu kan. Di scroll terus, di nonton terus, akhirnya mereka ya terima kasih Jokowi juga.